kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Oke teman-teman, di sini aku nggak punya cuplikan video. Ada pertanyaan masuk ke tim aku, bisa tolong dibacain dong. Ini kasusnya agak panjang, bisa tolong dibacain. Bentar. Kakakku sudah 6 tahun jadi RW, tiba-tiba ada anak muda masih ingusan, cuman modal dari keluarga kaya, Jangan dikit dong. mempengaruhi warga sehingga kakak saya nggak jadi RW lagi. Pas menjelang pemilihan dia cari muka ke warga dengan lomba futsal untuk anak muda dan bantu warga mendapat pinjaman KUR dari Bank BRI. Terus kampanye di RW 07 Kemanggisan Utara untuk anti narkoba. Itu kan perbuatan licik dan provokasi. Pas pemilihan RW dia menang, saya nggak terima putusan. Terus yang mengalahkan kakak saya dengan cara licik dan cari muka. Warga disuruh anti narkoba segala. Gimana cara membatalkan putusan kemenangan RW tersebut? Salahnya di mana ya? Tadi dari cerita kan ada pemilihan RW, dianya mencari dukungan ke anak muda dengan ada lomba futsalan, kalau salah betul gitu. Iya. Terus untuk yang atau bantuan membantu warga yang usaha untuk dapat dana KUR, seperti itu kan? Betul. Ya. Salahnya di mana? Terus dia kalau nggak salah tadi saya ingat menggerakkan juga untuk warga sana untuk gerakan anti narkoba, betul? Iya. Salahnya di mana? Kayak narkoba, dilarang pakai narkoba. Itu bukannya benar. Terus yang jadi pertanyaannya apa? Dia pengen batalin putusan pemenang RW itu. Iya. Pisahin, itu kau yang yang tadi yang dia cerita itu nggak salah. Mau kamu lapor polisi manapun, mau Amerika, Uganda, kayak Yugoslavia, itu nggak salah. Terus membatalkan surat itu kan ibaratnya sepihak. Jadi gini, RT, RW, lurah, mau sampai presiden, mau wali kota ataupun misalkan pemilihan RW, terus RT, terus ataupun apa yang namanya, kayak contoh kalau pernah baca di Google ataupun di YouTube nonton, itu bisa lihat ya pembongkaran di puncak itu juga sama. Itu yang jangan salah, dari RT sampai presiden itu pejabat negara. Pejabat negara itu penggunaan RW itu termasuk KTUN, keputusan tata usaha negara. Gimana membatalkan KTUN? Satu-satunya menempuh dengan jalur gugatan ke hukum pengadilan tata usaha negara. Iya, sama, mau gugat presiden, mau gugat wali kota, RT, RW, sama bebannya, sama, itu pejabat. Meskipun RT, RW ibaratnya jabatan yang paling rendah ya. Itu apa yang harus disiapkan? Satu, harus punya KTUN yang tertulis bahwa dia itu melakukan pelanggaran. Misalkan buat contoh ya, ini cuma umpama contoh, dia buat himbauan surat keputusan, warga tadi Kemanggisan ya warga Kemanggisan, pilih saya, kalau pilih saya maka misalkan bantuan sosial akan saya cabut, ataupun misalkan ancaman segala macam, itu bisa. Ataupun tindakan itu akan pemblokiran jalan oleh RW setempat, itu bisa tuh kalau punya
pelanggar asal syaratnya tertulis itu harus pelanggar dari sistem pemerintahan yang baik. Satu. Yang kedua, harus ada keterangan saksi. Ada saksi yang melihat bahwa misalkan Pak RW-nya melakukan provokasi, penghasutan, atau mungkin memaksa, intimidasi, harus memilih dia. Harus ada saksi, minimal saksi berapa? 2. Harus ada saksi 2 yang jadi korban. Terus apalagi dan para pihak yang merasa dirugikan itu harus tanda tangan. Misalkan RW tadi Kemanggisan ya? Iya. Ya berarti semua orang RW Kemanggisan itu harus tanda tangan bahwa saya merasa dirugikan dengan pemilihan si Pak RW ini terpilih lagi karena dia melakukan misalkan pengancaman. Itu harus punya kuat seperti itu. Kalau punya tadi bukti itu, dan itu harus punya buktinya tertulis ya, diserahkan ke pengadilan. Di mana sih tata usaha negaranya pengadilannya? Ya kembali lagi, Kemanggisan itu Jakarta mana sih? Kalau nggak salah timur atau barat, bukan barat itu. Saya lupa itu. Jadi misalkan anggaplah saya lupa ya, ini benar lupa, bukan Kemanggisan, anggaplah Jakarta Selatan misalkan. Berarti digugat ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Di bagian Jakarta Selatan ada bagian pengadilan tata usaha negara. Masukkan berkasnya semuanya, biar advokatnya yang ngurus itu semua. Harus punya bukti semuanya, baru bisa disidang. Tapi kalau misalkan dari cerita mau lakukan gugatan, saya berani jamin pasti kalah. Pasti kalah. Kenapa? Anda cuma iri doang. Kakak Anda nggak jadi RW, itu doang. Ini apa? Bagus menggerakkan generasi muda untuk olahraga futsal. Bagus membantu warga untuk kur ya, tadi nggak salah ya. Benar nggak? Dan akur. Yang ketiga, untuk ada narkoba. Bagus. Coba Anda lapor ke BNN. Saya melarang RW saya untuk gerakan narkoba. Anda yang ditangkap, bisa nggak ada pengedar itu. Seperti itu. Jadi kalau mau lakukan pikir dulu lah. Jangan cuma karena iri dan dengki seperti itu. Oke, bagi kamu yang nonton pengen butuh advokat, silakan booking waktu di nomor bawah ini atau baca website saya. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Negara kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Kami berhasil menemukan satu buah celurit yang dibawa oleh para pelaku untuk melaksanakan aksi tawuran. Ya kan? Udah kan gini aja ya, biar enak aja. Lu ngapain di tengah-tengah orang tawuran? Saya ikut tawuran, lu ikut tawuran. Ya. Oke teman-teman, tadi udah lihat cuplikannya ya. Di sini kita perlu menggarisbawahi, tugas polisi adalah mengayomi masyarakat. Tapi perlu dikasih tahu, masyarakat bukan kriminal. Kalau bawa senjata parang segede-gede gini, nggak mungkin dong buat motong buah, nggak mungkin dong kalau buat bertani. Itu pasti buat tawuran, dan itu bukan tugasnya polisi untuk mengayoman. Karena di pasal di Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 4 mengatakan polisi negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi dan mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ketika ini konteksnya itu harus menegakkan hukum karena dia bawa senjata tajam dan itu melanggar undang-undang darurat.
undang-undang darurat yang mana yang dilanggar. Makanya nggak ada ya alasan bawa senjata tajam, bawa apalagi kayak tadi jalan besar lari. Itu bukan untuk pertanian, itu kena pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 51. Pasal 2 nomor Undang-Undang nomor 12 tahun 51 pasal 2. Kita lihat isi ininya. Di sini dijelaskan pasal 2 ini, barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, dan mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penutup, hukumannya maksimal 10 tahun. Jadi kalau alat bawa senjata tajam untuk pertanian, medis itu boleh, tapi kalau bawa senjata untuk pelanggaran itu jelas buat tawuran gitu. Dan itu melanggar undang-undang darurat pasal 2 Undang-Undang 51. Hati-hati, pasal 10 maksimal hukumannya 10 tahun penjara. Oke, demikian info saya. Kalau kamu butuh advokat, hubungi nomor telepon di bawah ini atau website saya. Sampai jumpa di kasus berikutnya.